Years spent fast under neon skies. City lights fade in your rear view eyes. Winds in your hair as you chase the dawn. Every mile is a memory gone. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Mudah-mudahan dimanapun kalian semua berada, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Baik, kita berjumpa lagi. Kali ini saya berada di ibu kota Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo ya sob. Ya, ini adalah series perjalanan yang diawali dari Kecamatan Kota Ponorogo menuju ke Kecamatan Kota Pulung, kemudian dari Kota Pulung menuju ke Kota Soko, dan dari Kota Soko Ponorogo ini kita mau mengeksplor perjalanan pulang menuju ke Kecamatan Sawuh di Kabupaten Ponorogo ya sob. Kalau berangkatnya saya dari Sawuh menuju ke Kota Ponorogo, maka pulangnya ini saya tidak ingin memilih jalan memutar, jadi saya mau terabas dari Kecamatan Soko langsung menuju ke Kecamatan Sawuh ya sob. Dan tentunya ini merupakan jalan alternatif yang mungkin menjadi sangat ekstrim dan penuh tantangan. Saya sendiri juga belum pernah melewati rute perjalanan ini sob. Jadi ya sama-sama belum pernah melewati. Mungkin nanti kita akan mengalami hal-hal yang baru dan pengalaman baru. Ayo kita OTW. Ya, perjalanan pulang menuju Sawuh kita awali dari ibu kota Kecamatan Soko. Kita balik lagi menuju arah barat, kurang lebih 1 atau 1,5 kilo menuju arah barat, tepatnya di Desa Suru, Kecamatan Soko. Menurut papan penunjuk arah, jika kita berbelok ke kiri dari Desa Suru ini menuju arah selatan, kita akan masuk ke Desa Ngadirojo. Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, dan masih dari petunjuk arah dari Desa Ngadirojo itu, nanti kalau kita terabas dan melintasi pegunungan Bayangkaki, kita akan sampai di Desa Temon. Nah, Desa Temon ini sudah masuk ke kawasan Kecamatan Sawuh sob. Kalau kita bisa lolos sampai ke Desa Temon, itu artinya kita sudah sampai di halaman rumah. Hahaha, tempat saya biasa main-main. Oke, ini kita masih terus menuju ke barat. Padahal perkiraan 1 atau setengah kilo ya, 1 atau 1,5 kilo. Ini kayaknya sudah hampir 2 kilo, kok belum sampai ke pertigaannya. Kita mencari pertigaan Desa Suru yang menuju ke arah Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko ya guys ya.
Ya, saya juga kurang berpengalaman daerah sini ya, guys. Tapi saya ingat-ingat agak sedikit lupa, pokoknya ya daerah dekat-dekat sini ada pertigaan besar. Oke, mungkin di depan ini. Ya, di sini guys. Di sini ini ada papan penunjuk arah. Kalau kita belok kiri ke sana itu menuju Desa Ngadirojo. Tapi untuk lebih meyakinkan, saya akan bertanya kepada seorang paman yang berjualan di pinggir jalan. Nah, ini suasana pertigaannya. Oke, sudah dipastikan bahwa ini jalan menuju ke Desa Ngadirojo. Kita langsung OTW guys. Gaspol. Oh enggak deng, enggak gaspol. Kita jalannya pelan-pelan aja, karena ya kita sambil menikmati jalan dari Desa Suru menuju Desa Ngadirojo. Ini aspalnya hot mix yang baru dibangun, kayaknya baru selesai dibangun. Ini mulus, halus dan rata. Cukup mengherankan juga sebenarnya kalau di tempat lain lagi rame-ramenya ini jalanan berlubang. Di Desa Suru menuju Ngadirojo ini justru malah jalannya itu bagus banget guys. Oh iya, apa mungkin karena Desa Ngadirojo itu mempunyai beberapa destinasi wisata ya, jadi oleh bapak yang berkompeten di bidangnya itu dibangun jalannya, infrastrukturnya lebih bagus gitu. Ya guys, for your info bahwa di Desa Ngadirojo itu terdapat hulu, kawasan hulu dari Waduk Bendo. Dan di sana saat ini sudah ramai menjadi spot pemancingan bagi para mancing mania. Jadi di sana itu ada namanya Tlogo Anyar, kawasan Ngelebak Desa Ngadirojo. Itu pokoknya di sana banyak sekali spot-spot mancing. Katanya ikannya ikan nila, gede-gede, seeblek-eblek guys. Bagi anda yang suka mancing, silahkan mengunjungi spot mancing ini. Sana juga bisa nyewa rakit untuk yang suka mancing di tengah danau. Untuk jalannya sendiri, kalau dari arah Kecamatan Pulung berarti ke arah timur, nanti beloknya ke kanan menuju Desa Ngadirojo ini. Berhubung saya dari Soko, saya ke arah barat, saya tadi beloknya menuju ke kiri ke arah selatan. Ya, ini kita sudah masuk ke Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mungkin saya menyebutkan namanya itu kecamatannya ternyata Kecamatan Pulung. Ya, nanti bisa diperbaiki di kolom komentar ya guys, kita diskusi. Jalanan dari Suru menuju Ngadirojo lumayan menurun, kondisinya tidak ada naik-naiknya, pokoknya menurun dan jalannya halus mulus. Ya, ada sedikit belokan kiri dan kanan, tapi nggak begitu ekstrim-ekstrimnya. Sementara kondisi cuaca waktu saya berjalan ini ya mendung, tapi ya agak panas juga, soalnya ini sudah hampir jam 11 lewat. Ya, seperti ini guys, kelihatan Desa Ngadirojo itu berada di sebuah lembah hijau yang subur. Ya, di sini nih. Sampai dengan di sini jalanan masih bagus sekali guys, masih rata dan tidak ada lubang-lubangnya. Oke, kita telusuri terus sampai di mana ujung perjalanan ini ya, ujung aspalnya. Ya, kita benar-benar sudah memasuki kawasan pemukiman di Desa Ngadirojo ini guys. Ini tandanya di kiri kanan jalan terdapat rumah-rumah penduduk.
Ini artinya kita tidak tersesat. Ya, ini tampaknya kita masuk ke sebuah desa yang sangat subur, Desa Ngadirojo. Oke, kita telusuri terus jalanan di desa ini seperti apa kira-kira. Feel the rhythm, feel the beat. Never stopping, can't be beat. Road trip anthem, fuel the fire. Higher, faster, hearts aspire. Hearts aspire. City lights not far. Ya, kita masuk kawasan pemukiman Desa Ngadirojo. Halo kulonwun Bapak Ibu warga Desa Ngadirojo, numpang lewat Pak. Ya, ini jembatan yang tadi sungainya di Soko itu guys, hulunya namanya Sungai Pletuk. Ya, kita sampai di Simpang 3. Seperti biasa, kalau ada persimpangan saya milihnya pasti jalanan yang enak. Padahal ini nggak tahu guys, ini bener apa salah. Coba kita nanti tanya, soalnya saya ragu-ragu. Nah, kita tanya sama kang warungnya. Ternyata jalan menuju ke Desa Temon itu jalan yang susah, bukan jalan yang bagus ini. Nah, kita balik arah. Jangan sampai di sini depan SMP 2 Soko, kita balik arah menuju ke jalanan yang susah. Ya, jalanan yang makadam ini lumayan untuk kelas desa ya, seperti ini. Pokoknya nggak becek gitu, udah bagus jalan di desa itu. Apalagi ini kayaknya kok ada naik-naiknya, ini mengandung unsur ke atas gunung. Dan ini saya nggak pakai Google Map guys, soalnya kalau saya pakai Google Map itu di sini nggak ada sinyal. Nah, nanti takutnya malah nyasar. Nah, ini ada persimpangan. Seperti biasa kita milih yang lurus, karena kalau yang belok nanti jangan-jangan masuk ke dalam hutan. Nah, ada orang kita tanya dulu. Nah, ternyata kita salah jalan lagi guys, terpaksa putar balik, dan ternyata jalan yang benar itu yang ke arah kanan. Ya, seperti ini perjalanan menuju ke Desa Temon, Kecamatan Sawo. Ini jalan alternatif nggih. Sebenarnya jalannya bukan ini. Sebenarnya jalannya itu lebih jauh lagi. Tadi SMP ke timur. Tapi sama masnya yang saya tanya, mending lewat sini aja, lebih dekat, dan jalannya juga enggak jelek-jelek amat kok. Udah bagus, lebih dekat. Bisa efisiensinya sampai 3 kilo. Tapi jalannya lumayan nanjak ini guys. Kita pakai gigi persneleng 1, gaspol. Nah, ini mulai ada becek-becek. Sudah lama nggak ketemu jalan becek. Ya, ini kita agak hati-hati guys, karena ini cuman di sisi kiri dan kanan saja yang dicor, yang di tengah ini batu ditata. Dan dalam keadaan licin seperti itu, kita kalau jatuh keluar dari jalan yang dicor, kita bisa susah untuk naiknya kembali karena licin jalannya. Ya, kurang lebih seperti ini kondisi jalan menuju ke Desa Temon. View-nya cukup bagus, sawah-sawah, hutan tegalan. Ya, kurang lebih seperti ini, tanaman jagung, tanaman padi, rumah penduduk. Saya juga baru pertama kali lewat sini guys. Wah, jalan cor-corannya habis. Kita kena jalan makadam lagi. Ayo kita dipilih yang paling bagus. Saya memang menghindari untuk melewati bagian yang ada airnya guys. Soalnya bannya kendaraan saya itu ban halus itu. Bukan gundul ya, tapi halus. Biasa dipakai di trek aspal. Kalau di jalanan licin suka selip-selip. Untuk vegetasi didominasi oleh tumbuhan jati ya guys ya di sini.
jati, randu, sono. Ya seperti ini di kiri dan kanan banyak kita jumpai pohon jati. Menurut informasi warga yang kita tanya, dari Desa Ngadirojo menuju Temon itu jaraknya 3 kilo. Nah, itu ada Gunung Bayangkaki, kita lihat. Nah, ini kita bingung setiap kali ada persimpangan. Mudah-mudahan tidak keliru. Dan di depan ada persimpangan simpang 3, dan saya kembali bingung lagi ini kemana, dan saya mengambil arah ke kanan karena saya lihat yang kiri itu ada patoknya di tengah itu guys. Jadi saya memutuskan ngambil yang kanan. Jalannya licin sekali guys, di bawah pohon cor-corannya berlumut. Ya pokoknya keri guys. Kalau kita kepleset masuk ke sawah gitu, udah alamat ini, ngangkatnya susah. Saya sendiri kurang tahu dan belum pernah lewat daerah sini. Ini daerah mana? Nah, kita tanya sama bapaknya itu. Ya, oke. Dan ternyata kita salah jalan lagi kembali, dan kita ternyata yang benar itu jalan yang dipatok di tengah itu guys. Dan tidak jauh dari jalan pertigaan ternyata kita sudah sampai ke Desa Temon. Kita sudah masuk Desa Temon guys. Kita nanya dulu sama paman. Ya, itu tadi saya memastikan saja guys, apakah betul kalau ke arah Sawu itu menuju ke kanan. Karena kalau nanti keliru kan waktunya sudah siang. Ternyata kalau ke kiri itu kembali ke Desa Ngadirojo lagi guys, ke arah Gunung Bedes. Ya, salah satu destinasi wisata yang cukup populer beberapa waktu yang lalu, yaitu Gunung Bedes. Dan Gunung Bedes itu terdapat di perbatasan, ternyata itu di perbatasan antara Desa Temon Kecamatan Sawu dan Desa Ngadirojo Kecamatan Suko. Ya mohon maaf kalau ada kekeliruan, silahkan komen dan kita berdiskusi di kolom komentar ya guys. Sebenarnya kita ini sudah masuk kawasan Desa Temon Kecamatan Sawu. Akan tetapi entah ini Desa Temon bagian yang mana, karena Desa Temon itu luas banget guys. Ini masih di Desa Temon dan viewnya ya seperti inilah. Kiri kanan banyak ditanami pohon jagung. Kondisi jalanan cor-coran yang sudah agak ya rusak-rusak dikit lah, berlubang-lubang dan bergelombang. Kita hati-hati dalam menelusuri jalanan ini karena selain ya masih sekali melewati, ini juga jaga-jaga kalau terlalu kenceng nanti takutnya waktunya belok kita bablas saja, kurang perhatian. Masih menelusuri kawasan Desa Temon, mari kita explore. Wah, aspalnya bagus banget guys. Ini sudah hot mix memasuki kilometer ini. Aspalnya halus dan mulus.
Biasanya aspal halus itu cuman beberapa kilo. Coba kita telusuri ini sampai berapa kilo nanti aspalnya yang halus. Wih, aspalnya halus mulus. Boleh dong agak ngebut sedikit, kan sepi. Sepi, dan di kiri kanan hanya ada tegalan. Tegalan yang ditanami palawija dan bambu, juga jati, pokoknya kebun-kebunan gitu guys. Di sini jarang rumah penduduk. Ternyata Indonesia masih luas ya. Masih banyak kalau mau bikin rumah di sini, menyendiri dalam sepi. Udah hampir 2 kilo perjalanan menelusuri jalanan yang hot mix ini, tapi belum ada tanda-tanda aspalnya akan berakhir. Berarti ini memang bagus programnya, beberapa kilo. Lumayan, ini nggak kebayang guys, ini kalau misalnya jalanan rusak berlubang gitu. Jauh banget ini dari pusat pemerintahan. Kicking through the dusty streets, every corner something sweet. Life is like a candy treat, feel the rhythm in your feet. Perumahan-perumahan penduduk sudah semakin banyak kita jumpai. Itu juga pertanda kalau kita berada di jalan yang benar. Desa Temon, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Jalanan halus mulus seperti karpet. Untuk cuaca di siang hari ini mendung dan sedikit ngelemeng. Oh, for your info juga, saya pernah dengar dari rekan-rekan pendaki itu, kalau misalnya kita ingin mendaki Gunung Bayangkaki. Gunung Bayangkaki adalah sebuah gunung yang berada di wilayah tenggara dari Kabupaten Ponorogo ya guys. Kurang lebih ketinggiannya 800 mdpl. Dan itu bisa didaki melalui pos pendakian di Desa Temon ini. Cuman saya kurang tahu yang mana jalur menuju pendakiannya itu. Dan di Desa Temon ini termasuk masih banyak pohon kelapa ya guys. Di pekarangan rumah penduduk saya melihat ada beberapa pohon kelapa. Berarti di sini juga ada yang jual es degan nanti. Masih tetap menelusuri jalanan di Desa Temon, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Sunshine peeking past the blinds. Morning coffee on my mind. Kita sudah lumayan ya guys, hari ini tadi perjalanannya menelusuri jalanan di Desa Temon ini. Sampai sejauh ini jalanan masih bagus, cuaca masih mendukung. Tapi ini kok
belum kelar-kelar ya, kita belum keluar dari Desa Temon. Ini tadi udah ada 4 kilo kita menelusuri jalanan Desa Temon ini. Seingat saya kalau kita keluar dari Desa Temon ini nanti kita akan masuk ke Desa Tumpak Pelem. Ini mungkin ya guys ya. Oh iya, jalanannya pokoknya ciri-cirinya udah rusak gitu loh, banyak lubang-lubangnya di jalanan itu. Nah ya ini betul. Jadi dari Desa Temon kita masuk Desa Tumpak Pelem itu kalau mau pulang kita belok ke arah kanan, sedangkan kalau ke arah kiri kita menuju ke Desa Tempuran. Dan Desa Tempuran itu ya guys, kalau terus mengikuti jalan desa itu tembusnya nanti di Jalan Raya Ponorogo Trenggalek. Kurang tahu tepatnya di kilometer berapa, tapi itu masuknya ke Kecamatan Tugu. Udah dekat kok sama Trenggalek. Soalnya saya pernah lewat sini dulu ketika ada longsor di sekitar Bendungan Tugu itu. Oh ini jalanan lumayan menurun. Dan jalanan ini nanti akan melewati Pasar Tumpak Pelem. Setelah itu kita nanti akan juga melewati Tumpak Eses guys. Kalian masih ingat apa enggak dengan Tumpak Eses? Saya pernah buat liputan di Tumpak Eses itu. Nanti kalau misalnya kalian itu penasaran dengan kondisi di Tumpak Eses, kalian bisa simak balik ulasannya tentang Tumpak Eses. Tapi ini kayaknya Tumpak Esesnya masih jauh. Soalnya ini masih belum sampai pasar. Masih timur pasar Tumpak Pelem ini. Dan di Desa Tumpak Pelem ini kita juga bisa menikmati keindahan alam dan kesegaran udaranya, khususnya di tempat wisata yang namanya itu Hutan Tunggar guys. Ya kalau mau ke Tunggar itu kita lewatnya juga di Desa Tumpak Pelem ini. Kalau dari arah barat, dari arah Sawu kita belok kanan. Tapi kalau dari arah kita ini nanti kita belok ke kiri. Sebelum Tumpak Eses kita belok kiri ke arah Tunggar. Ya ini sepertinya SD Tumpak Pelem guys. Ya ini SDN Tumpak Pelem. Berarti udah dekat ini pertigaan menuju ke Tunggarnya. Coba apa di depan ini ya. Oh jalannya tambah rusak. Dulu masih lumayan bisa dipilih. Sekarang udah nggak ada yang bisa dipilih. Apalagi ditambah musim hujan, tiap hari hujan, jalanan cepet rusaknya. Ada genangan, ada kendaraan besar lewat, ya sudah selesai. Hancur jalanan. Di depan ini setelah jalan rusak ini ada pertigaan. Nah di depan ini saya ingatnya itu pokoknya ada kayu-kayu gitu. Nah ini ada timbunan kayu sengon laut. Nah itu kalau ke kiri tadi itu arah menuju ke hutan wisata Wana Wisata Tunggar. Ini kita sudah masuk kawasan Tumpak Eses guys. Wah agak beda suasananya dengan waktu saya ambil liputan itu guys. Ternyata beberapa petak hutannya sudah ada yang ditebang. Waduh ada truk guys, ada dump truck. Coba kita jangan diselip dulu, kita ikuti di belakangnya. Kita mau lihat skillnya bapak driver dia. Wah ngeri sekali guys, sambil ngebrik bapaknya. Halo bapak driver, pelan-pelan pak supir, hati-hati. Ini Tumpak Eses ya guys ya. Ada 2 tikungan
tajam di atas dan satu tikungan tajam di bawah. Ya, ini jalannya menurun terus. Lumayan buat kendaraan yang bermuatan berat. Halo Pak Supir, permisi duluan. Ya, lumayan bagi kendaraan yang bermuatan berat ya guys. Harus ekstra ngeremnya. Beberapa hari lalu ketika saya mengambil liputan di sini, jalanan rusak yang ini, yang sekarang kita lagi lewatin ini. Tapi sekarang udah lumayan kayaknya udah diperbarui guys. Iya, ini masih baru aspalnya. Loh, tapi sudah habis. Ternyata cuma 200 meter. Dan kembali lagi kita ke jeglongan 1000. Tapi lumayan yang di sini udah nggak begitu banyak jeglongan kayak di atas tadi. Ya, dari Tumpak Isis ini menuju Pasar Sawo jalan rata-rata menurun ya, nggak ada tanjakan sama sekali karena kita posisinya memang sedang di atas di ketinggian, dan Desa Sawo itu di bawah sana. Ini praktis kita ini cuma tinggal gelinding aja, ini turun terus menyusuri jalanan ini. Masih sama seperti dahulu, jalanan sepi. Pada waktu itu saya ambil liputannya pas pasaran Pon. Jadi Sawo itu pasarannya hari pasar Pon kalau nggak salah waktu itu. Jadi lumayan ramai. Tapi kalau nggak pasaran ya seperti inilah, sepi-sepi saja. Saya masih ingat ketika itu saya lewat di sini banyak paman petani yang lagi ulur jagung ya guys, musim tanam jagung. Dan kita lihat jagungnya di sekitar kiri dan kanan jalan itu sudah mulai berbunga. Udah janten kalau orang desa sini bilangnya itu. Masih menurun terus jalanan menuju ke pusat kota Sawo. Ini sampai di sini saya sudah hafal guys, jadi saya yakin ini kita tidak tersesat lagi. Mungkin 3 atau 4 kilo lagi kita sudah sampai ke pusat Pasar Sawo. Ya, masih menurun dan menurunnya cukup tajam ya guys. Ini kita harus memperhatikan kecepatan, harus mengontrol laju kendaraan. Karena kalau terlalu kenceng lajunya nanti ngeremnya juga kesulitan. Nah ini guys, waktu itu saya lihat ada yang lagi tanam jagung di sini. Tapi sekarang jagungnya udah tinggi, udah berbunga. Grip the wheel under starlit night. Compass lost, but we know the way. Drive through night to the break of day. Empty highways tell no lies. Horizons pull no compromise. Stories written on the... Alhamdulillah kita sudah sampai di perkampungan ya guys. Ini sudah lumayan, udah rata, udah di bawah. Ini mungkin desanya udah Desa Sawo kalau nggak salah. Ya, ini jembatan Kali Sawo yang biasa orang cari pasir itu. Nah, kita sudah sampai di pertigaan selatannya Pasar Sawo ini guys. Ya, di sini. Dan akhirnya kita sampai ke Jalan Raya Ponorogo menuju Trenggalek. Dan dengan sesampainya kita di ruas jalan Ponorogo Trenggalek ini, maka berakhir juga kebersamaan kita di video kali ini ya guys. Terima kasih sudah menemani saya dari dalam hutan hingga ke peradaban yang sangat ramai ini. Pesan saya, tetap jaga diri baik-baik, hati-hati dalam berkendara. Sampai kita bertemu lagi di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waves crash to